Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anggito Bagus Wikantioso dengan NIM 23000240007. Saya dari kelompok satu dengan kelompok yang bertema pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan kedudukan pihak ketiga sebagai penyalur pekerja rumah tangga. Eh, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama terkait dengan hubungan kerja. Yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan hukum yang terjadi antara pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja atau buruh yang berdasarkan sebuah perjanjian kerja. Hubungan ini terbentuk karena adanya ketiga unsur penting. Pekerja yang harus dilakukan, perintah dari atasan, dan upah yang dibayarkan sebagai imbalannya. Secara umum di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja, perjanjian kerja dibagi menjadi dua jenis utama yang menentukan status ikatan kerja. Jenis perjanjian kerja yang pertama ada PKWT, yaitu pekerja kontrak atau tidak tetap. PKWT ini didasarkan atas jangka waktu tertentu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Karakteristik utamanya yaitu hubungan kerja akan berakhir demi hukum begitu masa kontraknya habis atau pekerjaannya selesai. Jenis pekerjaannya hanya boleh digunakan untuk pekerja yang sifatnya sementara, musiman, sekali selesai, atau produk baru yang masih dalam penjajakan. PKWT ini tidak boleh diterapkan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap dan terus-menerus. Aturan khusus pekerja PKWT tidak boleh dikenakan masa percobaan. Jika ada masa percobaan, syarat tersebut batal demi hukum. Selain itu, pekerja kontrak berhak mendapatkan uang kompensasi saat masa kontraknya berakhir. Dan yang kedua ada PKWTT, pekerja tetap. PKWTT adalah perjanjian kerja yang sifatnya menetap dan permanen antara pekerja dan pengusaha. Karakteristiknya adalah tidak ada batasan waktu berakhirnya kontrak kerja, hubungan kerja baru selesai jika pekerja pensiun atau mengundurkan diri, ataupun ada karena melakukan pelanggaran berat atau perusahaan melakukan PHK sesuai regulasi. Masa percobaannya berbeda dengan PKWT. Perusahaan boleh menerapkan masa percobaan maksimal selama 3 bulan sebelum karyawan resmi diangkat menjadi karyawan tetap. Selama masa percobaan ini, eh, perusahaan melakukan percobaan wajib membayar upah minimal sebesar upah minimum yang berlaku. Jadi, perbedaan yang mendasar adalah PKWT adalah hanya sementara dan PKWTT pekerja yang tetap. Dan kemudian terkait hubungan kerja ini, hubungan kerja merupakan jadi antara timbal balik dari pekerja dengan pemilik perusahaan atau pemberi kerja, yang dimana eh, pemilik perusahaan memberikan pekerjaan dengan upah yang dibayarkan dengan sesuai dengan standar minimum. Eh, Kemudian eh, di Indonesia kan sudah terciptanya Undang-Undang Ketenagakerjaan eh, yang mencakup antara perjanjian kerja yang jenisnya perjanjian kerja ada dua yaitu yang sudah saya jelaskan tadi yaitu yang PKWT yang antara pekerja kontrak tidak tetap dan PKWTT yang pekerja tetap. Untuk yang kedua, perbedaan antara hubungan kerja dengan hubungan kemitraan. Eh, Letak perbedaannya yaitu pada posisi atau kedudukan hukum yang para pihak yang terlibat serta aturan hukum memayunginya. Di Indonesia banyak bisnis saat ini menggunakan istilah mitra.
Padahal praktik di lapangannya adalah hubungan kerja antara bawahan dengan atasan. Di dalam hukum, yang dilihat bukan judul kontraknya, melainkan fakta operasional di lapangan. Adapun beberapa akibat hukum antara hubungan kerja karena telah dibayangi hukum. Yang pertama adalah eh, adanya ketenagakerjaan yang sifatnya melindungi pekerja, yang karena posisi pekerja lebih lemah, perusahaan memiliki beban kewajiban normatif yang ketat antara hak karyawan dilindungi dan berdasarkan undang-undang perusahaan wajib memberikan upah minimum atau UMR ataupun THR keagamaan, hak cuti, uang lembur, serta jaminan sosial yang berbentuk BPJS, ketenagakerjaan, dan kesehatan. Adapun konsekuensi PHK, jika perusahaan memutus hubungan kerja secara sepihak, mereka wajib membayar uang pesangon atau uang kompensasi untuk PKWT atau kontrak yang tidak tetap. Adapun cara penyelesaian sengketanya, jika terjadi masalah atau penyelesaian melalui mekanisme hubungan industrial, Disnaker, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Ada akibat hukum hubungan kemitraan karena posisinya setara dan dianggap sebagai sesama pelaku usaha, hukum ketenagakerjaan tidak berlaku di sini. Berlaku asas pasal 1338 KUH Perdata yang perjanjian yang dibuat menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Tidak ada hak normatif ketenagakerjaan, perusahaan tidak wajib memberikan THR, upah minimum bulanan, uang lembur ataupun cuti tahunan, kecuali eh, jika dicantumkan sendiri di dalam kontrak kerjasama. Tidak ada pesangon jika kerjasama berakhir atau diputus sesuai klausul kontrak. Tidak ada kewajiban membayar uang pesangon, penyelesaian sengketa jika terjadi wan prestasi ataupun ingkar janji. Penyelesaian melalui pengadilan negeri ataupun gugatan perdata biasa atau arbitrase bukan lewat disnaker. Adapun contohnya, contoh hubungan kerja, contohnya seorang bernama Rian adalah seorang staf administrasi di PT Maju Mundur. Rian wajib ke kantor jam 8 sampai jam 5, memakai seragam dan mengerjakan laporan bulanan. Sesuai instruksi manajernya ataupun unsur perintah, setiap tanggal 25 Rian menerima gaji tetap yang itu termasuk unsur upah. Akibat hukum, jika PT Maju Mundur tiba-tiba memecat Rian, mereka wajib membayarkan pesangon. Rian juga berhak atas THR tiap tahun. Kemudian ada contoh kemitraan. Eh, Seorang perempuan bernama Sari adalah seorang pengemudi ojek online atau merchant di platform digital. Sari bebas menentukan kapan dia mau mengaktifkan aplikasi, di mana dia mau mengambil penumpang, dan menolak pesanan jika sedang lelah atau tidak ada unsur perintah atau jam kerja mengikat. Penghasilan Sari didapat dari sistem bagi hasil per order yang dia selesaikan, bukan gaji bulanan tetap dari perusahaan aplikasi. Akibat hukumnya, perusahaan aplikasi tidak wajib membayar THR keagamaan secara hukum maupun uang pesangon jika akun Sari diputus atau disuspend karena melanggar kode etik kemitraan yang tertera di kontrak digital aplikasi. Eh, Kemudian pengertian terkait pasar kerja fleksibel atau flexible labor market. Yang adalah konsep di mana perusahaan memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan jumlah pekerja, jam bekerja, dan upah sesuai dengan naik turunnya permintaan pasar di era GIG ekonomi. Fleksibilitas
Ini mencapai puncaknya dalam ekonomi JIJ, alur kerja tidak lagi diikat oleh jam kantor tradisional 9 ke 5, melainkan berbasis tugas singkat, proyek, atau pesanan on demand melalui platform digital seperti mengemudi ojek online, kurir logistik, freelance, desainer, atau copywriter. Eh, Adapun berbagai kendala hukum bagi pekerja yang mendaftar, terutama ada tiga kendala hukumnya. Yang pertama, adanya pembakuan status mitra yang semu. Jadi, hal tersebut menjadi tantangan atau kendala terhadap eh, pelaku bisnis yang dimana harusnya berjalan sesuai eh, aturan, tetapi adanya ketidakpastian yang semu terhadap proses eh, mitra tersebut. Kedua, adanya kekosongan regulasi yang spesifik. Jadi masih adanya kekosongan pengaturan yang mengatur di dalam ruang lingkup mitra yang melakukan proses bisnis tersebut, sehingga memunculkan adanya eh, berbagai permasalahan yang saat ini belum terpecahkan atau belum adanya peraturan khusus yang mengatur. Dan yang ketiga, yang terakhir, adanya ketimpangan daya tawar dalam kontrak elektronik. Ketimpangan daya tawar dalam elektronik sendiri hmm, adanya mungkin persaingan yang tidak sehat atau apapun itu yang terkait kemitraan. Dan kemudian hmm, tentang lahirnya AI atau algorithmic management, yaitu yang manajemen berbasis algoritma. Di era saat ini, dalam hubungan kerja tradisional atau unsur perintah yang datang dari manajer atau eh, penyelia berbentuk manusia, saat ini AI mengambil alih peran tersebut. AI menentukan siapa mendapat tugas apa, rute mana yang harus dilewati, contohnya pada kurir, hingga menetapkan target waktu penyelesaian kerja. Jadi, lahirnya AI tersebut di dalam hubungan kerja ini menjadi acuan di dalam melakukan proses pekerja sebagaimana eh, sebagai perintah datang manajer atau penyelia berbentuk manusia yang dimana tersebut AI yang memiliki sangat luas wawasan terkait pemahaman dan eh, tugas harus seperti apa untuk pelaku bisnis bisa sangat atau pelaku usaha sangat membantu dalam era saat ini. Dan kedua, adanya dekonstruksi jabatan dan polarisasi kerja. Jadi dari lahirnya AI tersebut, dekonstruksi jabatan dan polarisasi kerja, AI tidak langsung melenyapkan seluruh profesi, melainkan mendekonstruksi berbagai tugas di dalam suatu jabatan. Tugas tersebut yang bersifat kognitif, berulang seperti entry data, kemudian atau pembuatan draft hukum awal,
kini bisa diselesaikan AI dalam waktu hitungan detik. Jadi dalam dunia kerja pun menurut saya dengan adanya AI ini menjadi sangat-sangat terbantu asal kita bijak dalam menggunakannya. eh, untuk mengatasi kesulitan di dalam pekerjaan, kita bisa melakukan mencari informasi dari sumber AI tersebut. Dan sebagai dan lahirnya AI ini sebagai redefinisi jam kerja dan ruang privat atau risk to disconnect. Jadi dengan adanya AI ini yang terintegrasi dalam sistem komunikasi kantor, batas antara waktu kerja dan waktu pribadi menjadi kabur. AI dapat menganalisis kapan seorang pekerja eh, melihat siapa paling aktif, membalas pesan, memantau pergerakan melalui GPS kantor, hingga menilai keaktifan di platform kerja digital secara real time. Jadi dari lahirnya eh, algoritmik manajemen atau sebagai dari landasan AI lahir memunculkan algoritmik manajemen atau manajemen yang berbasis algoritma di dalam hubungan kerja tradisional jadi sangat membantu dalam menjalankan perintah bagi karyawan ataupun pekerja yang lain. Jadi itu yang antara penjelasan-penjelasan terkait eh, apa hubungan kerja, terus kemudian jenis perjanjian kerja, dan eh, adanya pengertian pasar kerja fleksibel di dalam market eh, yang konsep dalam perusahaan memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan jumlah pekerja, jam kerja, dan upah sesuai dengan eh, naik turunnya permintaan pasar di era JIJ ekonomi ini. Dan di dalam perjanjian atau hubungan kerja tadi yang antara PKWT terhadap PKWT merupakan pekerja kontrak atau tidak tetap yang didasarkan atas jangka waktu tertentu atau selesainya sesuai pekerjaan tertentu. Dan adapun PKWTT yang merupakan pekerja tetap yang digaji sesuai upah minimum dan menjalankan perintah sesuai apa yang dilakukan. Dalam PKWT tersebut, jika ada masa percobaan, syarat tersebut merupakan batal demi hukum. Selain itu, pekerja kontrak berhak mendapatkan uang kompensasi pada saat kontraknya berakhir. Eh, Terkait perbedaan antara hubungan kerja tersebut dan hubungan kemitraan, perlu digarisbawahi bahwa perbedaannya pada posisi atau kedudukan hukum dari para pihak yang terlibat serta aturan hukum yang memayunginya. Banyak bisnis saat ini yang menggunakan istilah mitra yang banyak dilakukan di lapangan bahwa yang memiliki akibat hukum kerja yang telah dibayangi hukum ketenagakerjaan tersebut yang sifatnya melindungi. Baik, itu sedikit paparan singkat materi dari saya.
Ada kurangnya mohon maaf, saya tutup. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.